Jadi siapapun boleh melaporkan Bang ya, tidak harus punya hubungan ataupun punya relasi dengan yang bersangkutan. Delik biasa gitu. Kalau misalnya perzinahan harus yang melaporkan salah satu suami atau istri. Delik aduan namanya. Kalau ini delik biasa. Jadi siapa saja bisa melaporkan. Polisi pun bisa melaporkan lagi sendiri. Kemudian dia melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi kita sebagai warga bangsa harus punya kepedulian ya Bang ya untuk mempermasalahkan atau mengangkat persoalan ini kepada kerana hukum gitu Bang ya. Kalau untuk saat ini kan moral akhlak kan penting nih dalam kepemimpinan Pak Jokowi ini. Harusnya nggak usah tunggu laporan, polisi bisa langsung. Sesuatu yang membuat kegaduhan dalam masyarakat yang berbau pornografi dan norma amoral dan asusila itu harus. Orang aja di hotel aja diketok, tidak ada boleh prostitusi aja nggak boleh lagi. Ini momen bikin film gitu kan. Oke Bang, ini kan belum ada kepastian apakah yang bersangkutan itu yang beradegan di video ini mirip artis berinisial G atau siapa itu kan belum ada kepastian sekarang. Nah, dalam masa seperti ini apakah sudah boleh ini kita bawa karena hukum atau kita laporkan? Boleh, walaupun tidak siapa, tapi yang penting ada di video yang mempertontonkan, itu bisa. Ya. Apalagi diduga, kan namanya juga diduga gitu. Nanti polisi melihat, sekarang ada alatnya polisi KTP aja foto di muka langsung bisa ketahuan kok. Misalnya foto yang di saat ini nih, kemudian di Ya. kepolisian masukin ke data KTP-nya dia itu kan ketahuan bentuk matanya, hidungnya sampai itu ketahuan nggak bisa identik nanti. Iya. Jadi Nah, sekarang ini kan belum selesai perkara artis yang diduga apa gambarnya tersebar mirip artis yang berinisial G ini sudah muncul lagi video berikutnya artis yang berinisial JI. Jadi kan sudah ada dua nih PR-nya nih kalau aparat yang berwajib. kalau saya melihat jarang perempuan mau mengedarkan. Biasanya laki-laki yang diputus, dendam, sakit hati dia menyebarkan gitu. Jadi kasihan juga Hmm, artis-artis perempuan ini kalau mereka jadi korban kemudian kita hajar kan, kasihan gitu. ya. Kasus yang dulu kan yang perempuan juga yang sudah korban sudah malu masa dipenjara lagi gitu. Nah, nanti itu diskresi daripada pihak kepolisian gitu nanti. Nah, makanya saya menyarankan mereka untuk melapor minta perlindungan gitu. Kalau memang mereka Betul. dapat ancaman dari laki-laki teman kumpul kebonya atau teman hubungan seksnya pernah mengancam akan mengedarkan, simpan. Sehingga yang di penjara itu adalah orang yang mengedarkan atau laki-laki tersebut aja gitu. Jadi dalam case seperti ini biasanya Bang ya dalam pengalaman pihak eh, pria yang melakukan penyebaran karena motivasinya tersakiti, ingin membalas dendam ataupun ingin melakukan hal-hal lain yang bisa membalaskan sakit hatinya. Begitu Bang. Kalau saya punya feeling ini laki-lakinya nggak kelihatan bentuknya, wajahnya. Berarti kan perempuan yang kelihatan. Jadi jarang perempuan begitu mau menyedarkan. Rata-rata orang yang nggak kelihatan yang ingin menyedarkan. Jadi menurut saya lebih membela artis wanitanya dibanding pasangannya. Untuk saat ini gitu. Tapi memang harus ada aspek jerah juga buat kedua-duanya gitu. Nanti bisa diperiksa siapa tahu menggunakan narkoba, siapa tahu mungkin lagi tes kejiwaan juga, mungkin sakit jiwa gitu, senang melakukan fantasi-fantasi yang mungkin yang asusila itu gitu. Nanti tentu ada penilaian daripada jaksa, hakim, polisi nanti kan bagaimana apakah orang ini melakukan karena dalam tekanan atau dalam keadaan jiwa yang tidak benar atau memang dalam pengaruh obat-obatan atau mungkin mereka terjebak dan mungkin awalnya cinta lama-lama jadi diperas Hmm. atau mungkin permalukan. Itu kejahatan yang terpisah daripada video porno itu.
Pertanyaannya Bang, apakah dari ekspresi yang ada di gambar itu bisa kita identifikasi apakah orang itu terpaksa ataupun eh, apa namanya sukarela melakukannya? Ya, ketika berhubungan itu kan kelihatan tuh wajahnya dia sengaja ya. Kelihatan kalau perempuannya yang rekam gitu kan ada gitu. Tapi biasanya sih kalau perempuan yang merekam dia nggak akan untuk nyebar-nyebarin gitu untuk pribadi mereka. Ya kan? Namanya perempuan tuh bahaya loh karena dia punya anak dan dia perempuan. Kalau laki-laki yang nggak kelihatan mukanya, perempuan yang kelihatan, nah berarti udah ada nilai niat kecurangan tuh udah ada gitu. 5 tahun atau 7 tahun yang lalu kan ada juga Bang beredar video apa pribadi seperti ini ya. Artis perempuan inisialnya ME, kemudian dengan salah seorang politisi dari partai terkenal waktu itu. Nah, itu kan diproses tuh perkaranya. Nah, yang terlihat itu yang dominan itu yang melakukan perekaman itu justru apa perempuannya dalam kasus yang itu ME itu Bang. Nah, berbeda dengan yang sekarang ini yang dominan terlihat itu adalah perempuannya diduga yang melakukan perekaman itu dari sisi pria karena dia tidak terlihat secara dominan. Nah, kalau melihat case-nya kayak gini seperti apa Bang? Abang Kalau menilainya. dengan yang politisi yang itu menurut saya sih, ya kalau saya jadi hakimnya saya bebaskan dia karena dia kayak korban gitu ya. Ya tapi namanya politik nih, dipolitisasi. Sehingga yang terbalik mungkin yang perempuan yang nggak masuk penjara, yang laki-laki masuk penjara, kira-kira seperti itu. Ya. Semua tergantung. Dan karir politiknya juga hancur. Dia apa meredup apa karir politiknya, kemudian dia pindah ke Malaysia. Kan namanya asusila itu kan, ya namanya asusila. Sebenarnya sesuatu yang terjadi semua pada manusia, pada rumah tangga, tapi yang tidak boleh terang-terangan dan terbuka gitu, apalagi direkam. Kan bedanya hanya orang melakukan tapi nggak direkam, kan ada yang melakukan tapi direkam, nah, itu kan kena gitu. Karena menyebarkan, mempertontonkan aja ke anak kecil aja itu pasti kena gitu. Ditontonkan aja nggak usah dikirim, apalagi disebar-sebar.